Pemerahan merupakan kegiatan mengeluarkan air susu dari ambing yang bertujuan mendapatkan produksi susu yang maksimal, sekaligus menjaga kesehatan ambing. Pemerahan yang tidak sempurna dapat mengakibatkan sapi menjadi kering terlalu cepat dan produksi susu menjadi menurun. Untuk memperoleh produksi susu yang maksimal dan menjaga kesehatan ambing dan ternak, harus menjalankan produksi pemerahan yang baik dan benar. Waktu pemerahan yang baik dan benar pun dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Metode pemerahannya ada 2 macam, yaitu pemerahan secara manual dengan tangan dan pemerahan dengan menggunakan mesin. Pemerahan dengan mesin. Petugas pemerahan menyiapkan diri untuk atribut yang ditetapkan dan dalam kondisi yang bersih serta higienis. Ambing dibersihkan menggunakan kain yang sudah dicelup air hangat. Hal ini bertujuan untuk membersihkan ambing dan puting serta merangsang pengeluaran susu. Kemudian dilakukan pemerahan awal dengan menggunakan tangan untuk mengeluarkan 1-2 kali pancaran susu. Hal ini dilakukan untuk mengecek kesehatan susu. Selanjutnya, dilakukan pemasangan tikap pada puting sapi dan proses pemerahan mulai dijalankan. Setelah pemerahan selesai, tikap akan otomatis lepas dari puting sapi. Kemudian, dilakukan kontrol keapuhan dan dilakukan pencatatan produksi susu individual sapi oleh petugas. Kegiatan pemerahan diakhiri dengan dipping puting menggunakan antiseptik. Tahap akhir yaitu dengan mengeluarkan sapi dari milking parlor menuju ke kandang. Susu hasil pemerahan dialirkan menuju cooling unit sebagai tempat penyimpanan. Kemudian, petugas membersihkan mesin perah, dimulai dengan mencuci bagian luar dan mengalirkan air panas yang sudah dicampur larutan disinfektan pembersih milking parlor. Setelah itu, dibilas dengan air bersih. Untuk tahap pemerasannya, pertama itu sebelum diperah, kandangnya harus dibersihin dulu. Semua kotor-kotorannya semua dibuangin dulu. Setelah itu baru mulai pemerahan. Setelah pemerahan, susunya itu baru dituang ke tempatnya ya, namanya milk can tempatnya. Terus disaring. Setelah bersih disaring, baru dikemas ke plastik. Setelah dikemas di plastik, baru ditaruh di tempat pendinginnya, ya di freezer gitu. Setelah itu esok harinya baru dibawa untuk dipasarkan. Sapi dimandikan terlebih dahulu agar susu yang dihasilkan oleh sapi tidak tercemar oleh kotoran. Alat yang pertama yang kita siapkan yaitu adalah strip cap. Strip cap ini berfungsi untuk menampung susu yang pertama kali kita perah. Kemudian yang kedua kita membutuhkan ember pemerahan. Yang kita butuhkan selanjutnya adalah milk can. Ini dia alatnya. Nah, milk can ini berfungsi untuk menampung semua susu yang sudah kita perah dan digabungkan dalam milk can ini. Selanjutnya yang kita siapkan yaitu kain lap kering. Kain lap kering ini berguna untuk mengelap ambing sebelum kita perah. Selanjutnya kita siapkan kain penyaring. Kain penyaring ini berfungsi untuk menyaring susu yang akan kita tampung ke dalam milk can. Selanjutnya yang kita gunakan yaitu adalah tip diving. Nah, tip diving ini berfungsi untuk celup puting. Yang kita butuhkan adalah desinfektan. Nah, desinfektan ini berfungsi untuk membersihkan alat-alat dan peralatan yang sudah kita gunakan. Lalu kita persiapkan sikat dan sabun. Nah, untuk yang terakhir yang perlu kita persiapkan yaitu adalah ember kotor.
yaitu membersihkan tangan dengan menggunakan sabun agar tangan bersih dari kuman-kuman penyebab penyakit. Langkah kedua yang kita harus lakukan yaitu membersihkan ambing. Kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu digunakan untuk mengelap masing-masing ambing. Fungsi dari membersihkan ambing ini agar tidak ada kotoran-kotoran yang melekat pada ambing. Membersihkan ambing ini kita menggunakan air hangat. Pemerahan yang pertama, susu yang keluar kita masukkan ke dalam strip cap. Setelah hasil pemerahan pertama kita keluar, susu yang kita perah selanjutnya kita tampung menggunakan ember pemerah. Pemerahan ini kita menggunakan metode full hand. Setelah melakukan pemerahan, yang kita lakukan selanjutnya adalah celup puting. Celup puting ini supaya puting bersih dan bebas dari penyakit. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memindahkan susu ke milk can. Pertama, kita letakkan kain penyaring di atas milk can. Kemudian kita tuangkan susu yang sudah kita perah ke dalam milk can melalui kain penyaring. Kemudian susu kita bawa ke tempat penyimpanan yang dingin. Kemudian, susu sapi disimpan pada freezer agar susu tidak cepat basi. Susu sapi murni sebaiknya tidak dikonsumsi secara langsung. Susu yang akan dikonsumsi harus dipanasi menggunakan api sedang dan diaduk secara perlahan agar susu sapi tidak pecah. Proses selanjutnya adalah proses packaging. Susu sapi murni dibungkus dalam plastik. Susu murni siap untuk didistribusikan. Selanjutnya kita membersihkan tempat peralatan yang sudah kita gunakan menggunakan sabun dan juga sikat. Peralatan yang sudah kita cuci kita letakkan dalam posisi terbalik